Baik, jumpa lagi dengan saya si penolong. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal-soal TWK beserta dengan jawabannya. Soal-soal ini terdiri 60 soal dan 60 jawaban. Nah, ini dikhususkan untuk CPNS atau P3K. Dari saya persembahkan sebagai si penolong. Baik, kita lanjut di pembahasannya. Nah, berikut adalah soal nomor 1. Pada 30 September tahun 1960, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang cita-cita bangsa, yaitu titik-titik. Dreng-dreng, jawabannya adalah Pancasila. Nomor 2. Konsepsi pokok yang melandasi rumusan dasar negara Indonesia adalah semangat titik-titik. Jawabannya adalah C. Gotong royong. Nomor 3. Rumusan Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke titik-titik. Jawabannya adalah D. Alinea keempat. Nomor 4. UUD 1945 merupakan hukum dasar Indonesia, sedangkan Pancasila adalah titik-titik. Jawabannya adalah ya, B. Ideologi bangsa. Nomor 5. Berikut merupakan 4 pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia. Nomor 1, UUD 1945. Jadi ini diurutkan yang paling tepat. Nah, yang paling tepat jawabannya di sini sudah dikasih bocoran adalah C, yaitu 2 Pancasila, kemudian UUD 1945, kemudian 4 NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah urutan 4 pilar. Baik, nomor 6. Tokoh Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bapak 4 Pilar Bangsa adalah titik-titik. Jawabannya adalah C. Taufik Kiamas. Nomor 7. Ketua BPUPKI adalah titik-titik. Jawabannya adalah D. Rajaman Widyodiningrat. Nomor 8. Hari Pancasila diperingati setiap tanggal titik-titik. Jawabannya adalah ya, 1 Juni. Nomor 9. Fase pengesahan Pancasila oleh PPKI dilakukan pada titik-titik. Jawabannya adalah C. 18 Agustus tahun 1945. Oke, lanjut. Kemudian nomor 10. Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Sutasoma. Kitab tersebut dikarang oleh titik-titik. Jawabannya adalah Empu Tantular atau B. Oke, nomor 11. Salah satu wakil dari golongan Islam dalam panitia 8 adalah titik-titik. Jawabannya adalah E, yaitu KH Wasid Hashim. Nomor 12. Istilah Piagam Jakarta dicetuskan oleh titik-titik. Jawabannya adalah B, Muhammad Yamin. Nomor 13. Sila ketiga berbunyi titik-titik. Ya, jawabannya sudah jelas, yaitu Persatuan Indonesia. Nomor 14. Pasal 29 UUD 1945 mencerminkan sila ke titik-titik. Jawabannya adalah ya, sila pertama. Nomor 15. Berikut merupakan cerminan sila kedua dalam UUD 1945 kecuali. Jawabannya adalah B, kecuali pasal 1. Nomor 16. Kapas padi merupakan salah satu lambang yang terdapat di Pancasila. Kapas padi mencerminkan sila ke titik-titik. Iya, jawabannya adalah E, yaitu sila kelima. Nomor 17. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa titik-titik. Iya, berasal dari bahasa Sanskerta. 18. Berikut merupakan 5 dasar yang disampaikan oleh Muhammad Yamin kecuali titik-titik. Kecuali jawabannya adalah D, yaitu internasionalisme. Nomor 19. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal titik-titik. Yes, kita lanjut. Yaitu jawabannya adalah D, yaitu 1 Oktober. Nomor 20. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa
menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi butir titik-titik. Berapa butir? Yaitu 36 butir. Dalam sidang BPUPKI, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara pada titik-titik. Ya, pada tanggal 31 Mei tahun 1945. 5 dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah A, yaitu nasionalisme, kemanusiaan, musyawarah, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berbudaya. Nomor 23. PGM Jakarta diresmikan pada tanggal titik-titik, yaitu pada 22 Juni tahun 1945. Nomor 24. Berikut merupakan 4 macam pengertian asal mula Pancasila secara ilmiah, kecuali, ya, jawabannya adalah E, yaitu kausal praktis. Nomor 25. Yang merupakan kausa materialis adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, adat istiadat. Nomor 26. Mukadimah merupakan istilah bagi rancangan pembukaan UUD 1945 yang diberikan oleh, jawabannya adalah A, yaitu Insinyur Soekarno. Nomor 27. Berikut merupakan anggota dari panitia 9 kecuali, ya, jawabannya adalah D, yang tidak termasuk adalah Soekiman Wirjo Sanjojo. Nomor 28. Pelaksanaan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dilaksanakan pada masa titik-titik. Jawabannya adalah OKC, Orde Baru. Nomor 29. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan bagian dari rumusan rancangan pembukaan UUD 1945 yang disebut titik-titik. Jawabannya adalah B, Piagam Jakarta. Nomor 30. Pembukaan UUD 1945 alinea 3 mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ke titik-titik. Jawabannya adalah sila pertama. Lanjut, nomor 31. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ke titik-titik, yaitu sila ketiga. Oke, nomor 32. Di dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi persyaratan, yaitu titik-titik. Jawabannya adalah E, semuanya benar. Ini memenuhi semuanya. Oke, nomor 33. Jika dalam suatu permusyawaratan, jika menghasilkan suatu keputusan berdasarkan asas demokrasi permusyawaratan, maka harus dilakukan titik-titik. Ya, jawabannya adalah B, pemungutan suara. Nomor 34. Berikut yang merupakan cerminan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia adalah titik-titik. Cerminannya adalah A, pasal 1. Nomor 35. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bunyi pasal 33 ayat 3 yang mencerminkan sila ke titik-titik. Jawabannya adalah E, yaitu sila kelima. Nomor 36. Sila keempat merupakan asas yang mencerminkan bahwa tata pemerintahan RI didasarkan atas titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu atas kedaulatan rakyat. Nomor 37. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, demokrasi Indonesia menganut dua prinsip. Kedua prinsip tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah ya, A, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Lanjut, nomor 38. Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April tahun 1968 berisikan tentang titik-titik, yaitu berisikan tentang rumusan sila Pancasila. Jawabannya B. Oke, nomor 39. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal tersebut diatur dalam titik-titik. Jawabannya adalah ya, B, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Oke, nomor 40. Ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 memuat tentang titik-titik.
Jawabannya adalah B, yaitu tentang pencabutan P4. Oke, nomor 41. Indonesia sebagai negara kepulauan rentan akan konflik sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya sikap kesukuan yang berlebihan. Sikap kesukuan yang berlebihan tersebut adalah titik-titik. Ya, jawabannya adalah C, yaitu primordialisme. Oke, nomor 42. Kata ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti idea. Iya, jawabannya adalah gagasan. Next, nomor 43. Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditegaskan dalam titik-titik. Ya, jawabannya adalah B, yaitu TAP MPR nomor 18/MPR/1998. Oke, nomor 44. Berikut adalah ciri-ciri ideologi terbuka kecuali. Ya, jawabannya adalah B, yaitu bukan merupakan nilai dan cita-cita. Nomor 45. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Hal tersebut merupakan ciri ideologi titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu tertutup. Nomor 46. Nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Oke, nomor 47. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada titik-titik. Jawabannya adalah ya, E, A, dan B adalah benar. Jadi termasuk dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nomor 48. Tujuan negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dalam landasan pendidikan Pancasila, yaitu titik-titik. Landasan apa? Ya, jawabannya adalah B, yaitu landasan yuridis. Nomor 49. Nilai-nilai Pancasila terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri. Hal tersebut merupakan sifat Pancasila, yaitu titik-titik. Sifat, jawabannya adalah A, yaitu subjektif. Oke, nomor 50. Yang dimaksud Ekasila menurut Insinyur Soekarno adalah titik-titik. Jawabannya adalah D, gotong royong. Oke, 51. Berdasarkan teori kausalitas, diketahui bahwa sumber formal dari Pancasila adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, alinea 4 pembukaan UUD 1945. Oke, nomor 52. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila mengandung unsur tujuan hidup yang dijabarkan melalui sila yang ke titik-titik. Jawabannya adalah E, sila kelima. Oke, nomor 53. Nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan penegakan maupun dalam keagamaan. Hal itu merupakan salah satu tanda bahwa nilai Pancasila bersifat titik-titik. Jawabannya adalah C, objektif. Nomor 54. Sebagai paradigma pembangunan nasional, Pancasila menjadi dasar bagi segala aspek pembangunan serta meliputi asas-asas pembangunan nasional berikut kecuali titik-titik. Jawabannya adalah D, persatuan pembangunan. Oke, nomor 55. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat berubah dan dinamis sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Nilai ini disebut dengan titik-titik. Jawabannya adalah C, nilai instrumental. Oke, nomor 6. Inti nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Hal ini berarti titik-titik. Jawabannya adalah B, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan digunakan juga oleh negara lain. Nomor 57. Dasar negara Pancasila merupakan produk hasil dari sidang BPUPKI. BPUPKI sendiri kemudian dibubarkan pada tanggal titik-titik. Jawabannya adalah D, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Oke, nomor 58. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat adalah dasar negara yang disampaikan oleh titik-titik. Jawabannya adalah A, Supomo. Oke, nomor 59. Sila dalam Pancasila yang tidak mendasari, meliputi, dan menjiwai sila lainnya adalah sila titik-titik. Jawabannya adalah ya, sila kelima. Nomor terakhir, penghayatan dan pengamalan akan Bhinneka Tunggal Ika secara sungguh-sungguh merupakan nilai dari sila titik-titik. Jawabannya adalah ya, sila ketiga.
Oke, sekian dari saya pemaparan tentang soal dan jawaban TYK. Sampai jumpa di video selanjutnya.